Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian dan kita menyembah Tuhan, kita belajar lagi tentang firman-Nya. Haleluya, Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh dengan kuasa. Besertaku, Tuhan yang beserta saudara, Dia adalah Tuhan yang hidup. Jangan diragukan bahwa Tuhan yang beserta saudara adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dengan iman berseru, berserulah saudara dengan iman percayamu, dan harapkan sekarang semua yang kau mau. Percayalah Dia turut bekerja dalam engkau. Berarti bagiku, amin, itu yang dapat memulihkanku, amin, haleluya. Kuasa-Mu Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Oh, haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, amin. Harapkan sekarang Tuhan bekerja, amin. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Sungguh Tuhan jamahan-Mu sungguh berarti bagi kami. Padamu, ku andalkan kuasa-Mu Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau ya Bapa yang kami andalkan. Haleluya, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Sungguh Bapa, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, maka Engkau yang terus urapi kami, Engkau yang terus lawati kami, Engkau yang terus perhatikan kami Bapa. Kami mau Tuhan seturut dengan jalan dan kehendak-Mu. Pakai kami Bapa sebagai alat kerajaan-Mu
untuk memberkati bagi bangsa dan negara kami, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau duduk manis untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Saya masih lanjut dari yang kemarin berbicara tentang pengurapan. Supaya kita mengerti dalam pengurapan itu. Pengurapan itu bukan dari manusia tetapi dari Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang mengurapi lewat manusia. Dan itu bagi orang yang bisa ini ya, pelayanan secara khusus ya dengan karunia-karunianya. Karena pengurapan itu bukan datang dari manusia dan bukan kehendak manusia, tetapi dari Allah. Seperti yang kemarin sudah saya katakan, seorang Nabi Allah yang masih muda ya, abdi Allah yang masih muda diperintah oleh Allah sendiri untuk mengurapi raja, untuk menggantikan sebagai Raja Israel di sana. Dan pengurapan itu yang kemarin, pengurapan ditujukan kepada Yehu, dicari di tengah-tengah orang dan dia diurapi, itu diperintah. Jadi pengurapan itu ada beberapa pengurapan di dalam Alkitab. Di sini di dalam Alkitab itu ada 4 tingkat pengurapan. Saya akan mau menunjukkan tentang pengurapan yang pertama, pengurapan orang kusta. Ketika orang kusta dinyatakan sembuh dari kustanya, dia tidak bisa langsung bergaul dengan masyarakat. Jadi masih belum bisa begitu sembuh langsung, ini tidak ya. Kenapa? Karena diperkirakan masih bisa menyebarkan penyakit kustanya. Jadi masih bisa ada virus-virus, yang ada jamur-jamur yang bisa menyebar gitu ya. Maka dari itu tidak boleh langsung gitu ya. Tetapi Tuhan itu mau menguduskan. Diurapi itu sama dengan dikuduskan gitu. Diurapi oleh Tuhan. Nah, di sini tertulis ya, dalam buku ini tertulis, jadi harus menunggu 7 hari dulu. Setelah 7 hari diperiksa kembali dan ketika dinyatakan sembuh sempurna, tidak lagi ada tanda apa-apa, maka dia diurapi. Dia diurapi oleh Tuhan, diurapi dengan minyak oleh imam. Nah, diurapi oleh imam. Tujuannya apa? Untuk menyatakan orang kusta ini dari orang yang terbuang. Jadi orang-orang kusta di zaman itu kalau begitu dengar kusta itu sangat menakutkan, seperti kalau sekarang COVID-19 itu ya, COVID-19 ini, begitu kena COVID, aduh rasanya ya dingin, panas, dan yang lain sebagainya, seperti tertular. Nah seperti itu kusta ini Bapak Ibu. Jadi ketakutan gitu, jangan sampai kita itu ketemu, jadi harus dikarantina. Ini karantinanya 7 hari dan setelah 7 hari itu diperiksa lagi benar-benar iya apa enggak. Sama kan? COVID-19 juga begitu, kalau yang sudah kena COVID di karantina 7 hari di swab, nanti hari ke-14 di swab lagi, hari ke-21 di swab lagi. Ada yang sudah nggak negatif, sudah nggak positif lagi, sudah negatif. Ada yang masih positif, waduh itu yang sangat takut. Kemarin ada yang sudah 1 bulan, 1 minggu masih positif. Waduh ini begini dan begitu. Nah kalau ada teman-teman kita yang mengalami seperti itu, mending kita katakan waduh nggak tahu aku gimana hasilnya, katakan begitu saja, daripada ikut-ikut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya tidak membahas ke sana, kita kembali ke pengurapan. Jangan takut, saya yakin dan percaya. Ini mengingatkan saya juga ketika ada handai taulanmu yang kena COVID ya, rasanya bisa loh ini diurapi dengan Nabi Allah gitu ya. Tapi di mana Bu nabinya? Nggak tahu, yang ada cuma navigator gitu ya, Nabi Allahnya nggak ada. Kita kembali ke firman Tuhan aja ya, kita nggak membahas ke sana gitu ya. Ketika dinyatakan sembuh sempurna, tidak lagi ada tanda apa-apa, maka dia diurapi dengan minyak oleh imam.
Tujuannya untuk menyatakan orang kusta ini dari orang yang terbuang, tersisih, tidak berguna, najis, kemudian diangkat menjadi orang yang berarti. Itulah pengurapan orang kusta. Mungkin kalau saudara percaya, kok saya diingatkan oleh Roh Kudus, mungkin kalau saudara percaya orang yang sudah kena COVID kalau mau diurapi ya bisa dengan minyak pengurapan gitu. Pasti semua punya deh minyak pengurapan ini. Tahukah kita bahwa kita tadinya adalah orang-orang yang tidak berguna, troublemaker gitu ya, menjadi batu sandungan sehingga menjadi kemarahan dan kebencian bagi orang-orang di sekitar kita. Bener ya? Waduh, beginilah begitu dan ini dan itu gitu ya. Persis zaman sekarang, hari-hari ini terjadi di Indonesia, di tempat kita ini ya. Baik, puji Tuhan, pimpinan kita luar biasa sudah bisa mendatangkan vaksin itu ya. Kemudian Tuhan mengurapi kita sehingga dari orang yang tidak terpandang menjadi orang yang berarti. Itu urapan bagi orang yang kena kusta. Kusta berbicara masalah persoalan. Mungkin saudara dari orang-orang yang terbuang, yang pernah ada di penjara karena masalah narkoba, mungkin karena masalah-masalah keuangan dan yang lain sebagainya. Mungkin orang-orang di sekitarmu jijik dengan engkau, orang-orang di sekitarmu tidak menyukai engkau. Jangan takut, Tuhanmu datang untuk mengurapi engkau dan menetralisir itu semuanya. Sehingga engkau akan tetap menjadi orang yang berguna, orang yang terpandang tanpa penghinaan lagi. Amin. Tuhan menyertaimu dan Tuhan yang mengurapimu, Tuhan yang memberkatimu. Itu pengurapan yang pertama, pengurapan raja itu ada. Daud adalah seorang biasa, seorang yang mendapat tugas untuk mengembalakan kambing domba ayahnya di ladang. Tetapi kemudian Daud dipanggil mengurapi dia menjadi raja. Daud dipanggil oleh keluarganya untuk menghadap Samuel. Selanjutnya Samuel berdiri di depan dan mengurapi dia menjadi raja. Bayangkan, dari penjaga kambing, penjaga domba, baunya bau kambing, bau domba, kira-kira baunya enak enggak? Pasti enggak enak. Tetapi justru Tuhan meminta kepada Samuel untuk mengurapi Daud. Diurapi dengan apa ini? Nah, dari orang biasa kemudian diurapi menjadi seorang yang diberkati dan selanjutnya menjadi seorang raja bagi bangsa Israel, itu adalah Daud. Tuhan mengurapi kita, mengurapi saudara dan saya karena saudara dan saya adalah orang percaya. Amin. Ketika saudara dan saya orang percaya, Tuhan telah mengurapi saudara dan saya dengan luar biasa. Dari orang-orang biasa kemudian menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu saudara dan saya. Amin. Bersyukur dan berbahagialah engkau hari ini dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam pengurapan Allah yang kudus. Jangan jauh dari Roh Kudus. Jangan jauh dari Tuhan yang kita sembah. Dia adalah kekasih jiwa kita. Saudara dan saya dijadikan Israel kudusnya. Pengurapan nabi ini berbeda lagi. Orang biasa sekalipun, tetapi ketika dia diurapi, maka dia menjadi orang yang penuh dengan kuasa. Kita nggak bisa mau iri, kita mau kepingin nggak bisa, karena itu semua sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Kalau saudara mau, katakan, Bapak aku rindu engkau memakai saya sebagai alat kerajaanmu. Apakah bisa, Bu? Bisa, tidak ada kata yang tidak bisa. Kalau itu lahir dari hatimu yang terdalam, dari hatimu yang terkecil, engkau rindu untuk melayani Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk mengurapi engkau, dan engkau akan dipakai dengan kuasa yang luar biasa. Amin. Zaman sekarang banyak YouTube loh. Kita bisa melihat di YouTube, waduh pekerjaan Tuhan luar biasa. Yang benar-benar dipilih oleh Tuhan luar biasa. Bukan jumlahnya yang ini ya, tetapi kita boleh merasakan dan menikmati kuasanya. Nah, di sini dari orang yang tidak mengerti apa-apa tiba-tiba diberikan kuasa Allah untuk menyampaikan firman Tuhan.
tanpa pengurapan itu tidak bisa. Apa cukup dengan sekolah teologi? Tidak. Sekolah teologi mendasari segala sesuatu agar tidak keluar dari konsep firman Tuhan. Tetapi firman yang disampaikan dan merasakan kehadiran dan kuasanya, urapannya ada, itu berbeda karena Tuhan mengurapi dia sendiri sebelum dia menyampaikan firman Tuhan. Itu jarang sekali, tetapi ketika ada yang sedemikian itu Tuhan mengurapi, itu namanya urapan nabi. Ya, urapan nabi itu seperti itu, untuk menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan taruh di hatinya. Dalam hidup ini kita harus mengimani bahwa sekalipun kita adalah orang-orang biasa, tetapi ketika Tuhan mengurapi kita dan kita juga tekun mendengar, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka kita pun mendapat pengurapan nabi sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Bukan dari sekolah teologi di mana gitu ya, tetapi ini menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa karena ada pengurapan yang Tuhan tumpahkan atasnya. Dan disertai dengan kuasa, yang pasti disertai dengan kuasa itu dengan segala kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Mau diiri, mau dibenci nggak bisa, mau ditiru nggak bisa. Yang bisa meminta kepada Bapa, dan Bapa akan melihat, Bapa akan mengawasi, mengamati. Kalau engkau bisa dipercaya, engkau akan bisa dan engkau akan mendapatkan pengurapan itu. Amin. Pengurapan imam, ada pengurapan imam. Pengurapan imam adalah pengurapan dari orang-orang yang biasa, kemudian dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Itu diurapi, didoakan ketika diangkat oleh majelis yang ada, dari majelis daerah atau majelis dari pusat, dari wilayah. Nah itu mendoakan, itu urapan imam ya. Pengurapan imam adalah pengurapan dari orang-orang yang biasa kemudian dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Tugas imam yang utama adalah menyediakan makanan rohani bagi anak-anak Tuhan. Makanan rohani loh ya. Bu, boleh nggak kalau imam menyediakan makanan jasmani? Ada tugasnya sendiri, boleh. Uangnya dari imam, nanti dikasihkan kepada pembantunya, dari orang-orang, dari jemaat, dari para pelayan yang menyediakan makanan jasmani, nggak masalah gitu ya. Tetapi yang terutama imam harus memberikan makanan rohani. Ketika imam dicampur aduk dengan makanan jasmani nanti kacau balau gitu. Tetapi imam biarlah menyelesaikan tugasnya dengan makanan rohani, dan pelayan-pelayan Tuhan biarlah menyelesaikan dengan tugasnya pelayanan jasmani. Nah, jelas ya di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di gereja kita kan ada ini, ada rohani dan jasmani, punya tugas. Saya dan Pastor David memberikan makanan rohani. Siapa yang memasak? Bibi di belakang. Siapa yang melayani? Pelayan-pelayan yang ada di gereja. Betul nggak? Kita udah hampir 1 tahun ya tidak menikmati makanan jasmani dan rohani bersama-sama dengan tatap muka. Oke, mari kita berdoa buat COVID-19 ini supaya segera berlalu dari kota kita, dari Indonesia. Nanti kita bisa offline kembali gitu ya. Kita akan menikmati makanan rohani dan juga makanan jasmani. Haleluya. Sudah kangen sambelnya Bibi belum? Sudah gitu ya. Ayo kita lanjut ke firman sekarang ya. Kita lanjut ya. Jadi ini tadi yang tugas yang menyediakan makanan rohani siapa? Imam. Imam yang utama adalah menyediakan makanan rohani bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Biarlah setiap kita tidak lagi berjalan dengan mengandalkan kekuatan kita, tetapi berjalan dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan saja. Itu tujuannya, sehingga imam harus menyediakan makanan rohani. Ketika rohani kita kuat, roh kita menyala-nyala, maka jasmani kita ikut menyala-nyala dan sehat.
ada. Amin. Ketika saudara tertekan, ketika saudara depresi, saudara akan loyo, saudara akan lemes gitu ya. Tetapi ketika roh saudara menyala-nyala, masalah boleh datang silih berganti, tetapi saudara akan katakan, Tuhanku lebih besar dari segala masalah yang ada di dalamku. Benar nggak seperti itu? Haleluya. Siapa yang sudah kangen untuk hari Jumat, kita dibekali dengan pengurapan, kita diberikan firman gitu ya, dan kita menikmati mujizat Tuhan. Itu yang terjadi di gereja kita. Sungguh luar biasa. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Saudara diingatkan kembali supaya sekalipun kita hampir 1 tahun tidak berjumpa, tetapi ternyata pengurapan Tuhan itu tetap kita butuhkan, tetap kita nanti-nantikan, dan tetap kita tunggu sampai pada waktunya tiba. Amin. Saudara paham akan hal ini, apa yang Tuhan berikan buat kita itu semua adalah yang terbaik. Ada berapa pengurapan? Ada 4 pengurapan, untuk pengurapan orang kusta, pengurapan raja, pengurapan nabi, dan pengurapan imam. Dan di dalamnya sudah terkupas satu persatu. Biarlah kita difahamkan dan dimengertikan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah ajarkan kami Tuhan semakin hari semakin dalam pengertian akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus berkunjung ke rumah mereka masing-masing, ke rumah anak-anak-Mu masing-masing, ketika mereka duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik dari renungan harian maupun dari ibadah raya minggu Tuhan. Mereka selalu mendengarkan Engkau, maka Engkau tetap memberikan pertumbuhan yang luar biasa, pengertian yang luar biasa. Ketika sewaktu-waktu kami offline Bapa, kami memiliki kesaksian yang banyak, itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga satu sama yang lain saling memberkati dan saling menguatkan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan menyertai mereka sekaliannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan menerima setiap pengajaran yang benar dari Engkau yang dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.